Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mestinya ibu-ibu kecewa. Hujan besar-besar, saya mau ketemu Ustadzah Eva, malah yang datang ibunya. Insya Allah itu anak saya. Nanti kajian saya, karena saya menang tua lebih baik daripada Mbak Eva. Amin ya Rabbal Alamin. Cuma kalah pendidikannya. Kalau saya hanya di ngisor pring, kalau itu saya terbangkan, jadi agak ada beda sedikit. Tapi menangnya saya lebih tua. Jadi lebih berpengalaman insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hujan yang besar ini semoga menjadi hujan yang membawa manfaat. Kita patut bersyukur, kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan rawuhnya ibu dari dalam sampai sini tidak menjadikan ibu kecewa, karena Allah Maha tahu apa tujuan ibu rawuh ke sini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga Allah berkenan meridhoi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Sebentar, mengapa Mbak Eva kemana ini? Ada suatu permintaan yang agak jauh untuk mengawali pengajian. Eman-eman, nego sama saya, ibu besok di Al-Arkom atau ibu yang ke sana, kamu aja yang ke sana, saya yang di Al-Arkom. Mudah-mudahan kekecewaan ibu nanti diobati dengan hasil kajian ini. Sebelumnya akan ada pertanyaan dulu, bagi yang masih usia subur, sudahkah lunas puasa Ramadannya? Kalau belum, tinggal bentar sekali. Sekedar mengingatkan aja, kalau yang masih punya hutang puasa, cepat-cepat dibayar. Yang kedua kalinya, Ibu, apa yang kita saksikan tadi, begitu matahari cerah, langsung hujan yang sangat lebat. Ini baru hujan. Di Amerika kemarin sore terjadi Rabu sore terjadi angin yang sangat dahsyat karena kecepatannya 128 kilo per jam dan menumbangkan listrik dan gedung-gedung yang tinggi. Alhamdulillah di Wonosobo ini tidak ada berita musibah apapun. Mudah-mudahan karena imannya orang Wonosobo, Allah masih mempertahankan. Perlu kita tanyakan, mengapa bertubi-tubi? Saya enggak mau mengikuti komentar yang ini fenomena alam. Kalau kita mari ibu-ibu bermuhasabah, apa sih dosanya orang Islam? Karena negara ini negara yang mayoritas itu Islam. Ibu, ada beberapa penelitian dari sekian yang memeluk agama Islam, saya tidak akan mempresentasenya berapa, Ibu amati aja berapa yang Islamnya sholat 5 waktu lengkap. Yang sholatnya 5 waktu lengkap, berapa yang berjamaah?
yang berjamaah rutin, berapa yang sehat tapi tidak berjamaah. Kemudian kata sastrawan penyanyi Abid, mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita karena kita penuh dengan dosa-dosa. Ibu, mari karena yakin musibah ini ujian dari Allah. Tapi yang perlu kita muhasabah lagi, Allah memperingatkan hamba-hambanya itu kalau sudah keterlaluan. Ibu lihat tarikh-tarikh Rasul-Rasul kita zaman dulu, bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Lut, bagaimana umatnya Nabi Sholih, bagaimana kaumnya Fir'aun. Itu semua cerita-cerita di dalam Al-Quran yang hubungannya karena dosa-dosa. Lebih ngeri lagi, kalau kemarin kita sempat tertawa ketika mendengar wali kota Bandung meninggal dalam keadaan mau berkhutbah Jumat. Kita ya Allah merinding, merindukan kematian yang seperti beliau umarok dan ulama yang betul-betul bertanggung jawab atas amanahnya. Tapi ketika kita mendengar, saya sampai nyontak milu usul wae. Kok pesantren terus toh? Pesantren yang santrinya dihamili sampai 12. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi saya berterima kasih tadi pagi dari pesantren As-Salam sudah berkomentar. Saya selamanya di pesantren tidak pernah pesantren santri laki-laki dan santri perempuan di war. Sehingga saya agak lega. Kok orang pesantren nggak ada yang protes ya, nggak ada yang usul ya. Alhamdulillah tadi pagi ada yang usul. Inilah ujian orang-orang Muslim yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri menyaksikan bagaimana Palestina sekarang dan negara-negara Islam yang lain. Mudah-mudahan Allah masih memberkahi kepada kehidupan kita. Itulah mukadimah saya, mudah-mudahan Wonosobo aman, tidak ada bencana, dan kita masih dalam lindungan dan iman kepada Allah. Dan kalau toh kita mati, mudah-mudahan mati dalam keadaan Islam. Ibu-ibu, sore ini judul kajiannya keutamaan orang tua yang muslim, orang tua yang taat, orang tua yang sholih, dan keutamaan anak yang sholih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun ibu seperti saya, usianya sudah 70 tahun, tapi tetap saja saya adalah anak dari orang tua saya. Betul Ibu? Walaupun saya sudah 70 tahun, tapi saya tetap anak dari orang tua saya. Dan ibu-ibu semuanya saya lihat, kecuali yang baca Al-Quran tadi, semoga diberkahi Allah, pinter ya sayang, pengganti orang-orang tua kita. Yang saya bicarakan di sini bukan membicarakan anak-anak kita, tapi membicarakan kita sebagai anak dan anak kita sebagai orang tua. Paham Ibu? Biar enggak, jari kiki wong tua, jari kiki anak. Apa sebab? Ada nilai poin yang sangat besar tentang kehidupan orang tua, hubungannya dengan anak yang ditinggalkannya. Makanya ketika kita mau nikah pun, kita mau menikahkan anak-anak kita mencari yang pertama kali nek ono sing ayu, nomor loro sing sugih, keturunane wong api-api. Kalau enggak mendapat semuanya, pilihlah agamanya.
Karena sangat-sangat penting ketika kita mempunyai anak yang solih atau solihah. Ibu-ibu, saya tunjukkan dulu keutamaan yang paling tinggi. Bahwa kalau kita meninggalkan anak yang solih-solih, di dalam kuburnya sudah diberikan nikmat, nanti di dalam hisabnya kita diberi keringanan karena doa-doa anak-anak solih. Kemudian surga kita bisa naik beberapa tingkat karena doa-doa anak solih dan amal-amal anak-anak kita yang kita tinggalkan. Untuk itu ada beberapa kewajiban bagi anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya. Kewajiban secara umum, kita harus memandikan orang tua kita. Kita harus mengafani orang tua kita harus menyolati orang tua kita, dan bagi anak laki-laki untuk menguburkan orang tua kita. Dan ada kewajiban yang mutlak. Apabila orang tua kita masih punya hutang, jangan pernah waris dibagi. Karena Rasulullah aja tidak mau menyolatkan jenazahnya orang yang punya hutang. Untuk itu, wahai ibu-ibu, ada kaitan antara anak yang solih dan anak yang durhaka di dalam kehidupan orang tua kita di sana. Karena saya sudah enggak punya, saya yatim piatu Bu, kalau Muharram saya dilus-lus juga mau. Udah yatim piatu, sendiri, anaknya udah sendiri-sendiri, tapi enjoy aja. Karena itu semua adalah sudah suratan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya akan bicara badan saya sendiri. Dan termasuk ibu-ibu. Tadi yang saya katakan, walaupun kita sudah 70 tahun, kita tetap anak dari bapak ibu kita. Apa yang akan kita perbuat ketika orang tua kita sudah tidak ada? Saya tadi pagi mendengarkan sholat subuh, anak itu lucu kok. Nek nawani dahar enak wong tua, nek wong tuane agak sakit. Ibu mau dahar sama ayam, baru sakit nggak enak, mesti bilang enggak. Tapi ketika orang tua kita sehat, kadang anak-anak itu lupa. Poin yang akan kita bicarakan sekarang orang tua. Bagaimana kita selaku anak dari orang tua kita akan membahagiakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Tuntunan yang resminya bahwa kita harus membayar hutang-hutangnya. Kita harus meneruskan silaturahmi orang tua kita. Harta yang kita tinggalkan digunakan untuk kebaikan. Di samping itu, kalau ibu-ibu semua kepingin memuliakan orang tua kita yang sudah tidak ada, tolong, mari saya mengajak kepada diri kita, jadilah ibu-ibu yang solihah. Karena apa? Setiap kebaikan yang diperbuat oleh anak yang solih, tak baleni alon. Semua kebaikan yang diperbuat oleh anak-anak yang solih, orang tua mendapat, bukan kiriman. Orang tua mendapat akibat kebaikan dari anak solih tersebut. Beda. Saya tidak akan mengupas yang 3 hari dan sebagainya. Mengirim doa itu bukan. Setiap perbuatan anak yang solih, tak balik ben genah. Setiap perbuatan anak yang solih, orang tua mendapat akibat dari perbuatan anak solih itu. Kalau anak solihnya haji, orang tuanya juga dapat pahala. Kalau anak-anak kita bersedekah, orang tua kita yang sudah tidak ada pun
dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau anak kita berbuat amal solih, orang tua di sana pun kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan anak solih. Loh nek sebaliknya pripun? Makanya nanti pada urian mudah-mudahan waktunya ada, apa kewajiban anak? Agar kewajiban orang tua terhadap anak, agar anak itu menjadi invest harta kita yang di dunia maupun di akhirat. Bisa punya saham 4 tempat aja sudah senengnya luar biasa ya, di PT ini punya saham, di sana punya saham, seneng, bangga. Tapi apa gunanya saham yang menumpuk ketika kita mati tidak mendapatkan akibat jadi perbuatan baik daripada anak-anak yang solih. Itu namanya merugi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ibu kepingin punya anak yang solih, ibu solih dulu sama bapak ibu kita yang sudah meninggal. Kalau ibu tidak bisa berbuat solih, orang tua kita sudah tidak ada, boro-boro nukoke jari, boro-boro nukoke daharan. Orang tua kita di sana baru disiksa, kubur atau mendapat nikmat kubur. Maka marilah orang tua kita bahagiakan di sana dengan amal solih kita. Kita menjaga sholat kita, perbanyak sholat-sholat sunat. Kita membaca Al-Quran, minimal one juz. Dan kita berbuat baik apapun, orang tua kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan baik kita. Atau ibu akan menjadi anak yang durhaka. Akan menjadikan orang tua di sana menangis. Dan orang tua di sana sedih karena anak-anaknya tidak ada yang berbuat solih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tengah malam membayangkan, saya tidak membayangkan kalau ibu berada di sini, ada yang menjadi pejabat, ada yang ini, ada yang pada hakikatnya semua apa yang dimiliki oleh anak kita adalah hasil jerih payah orang tua. Andaikan itu bukan merupakan harta, itu adalah merupakan doa dari orang tua. Paham Ibu? Masih ada kesempatan untuk membuat senyum, untuk mengangkat siksa-siksa orang tua kita yang baru diderita, karena siksa kubur yakin ada. Kalau siksa kubur enggak ada, Rasulullah tidak menuntunkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Yakin siksa kubur itu ada dan nikmat kubur itu ada. Mari kita bahagiakan orang tua kita menjadi ibu-ibu yang solih, solih terhadap diri sendiri, solih terhadap suami, solih terhadap anak, solih terhadap tetangga. Ini harus ibu jaga. Bagaimanapun usahanya ibu-ibu, mari kita muliakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Karena apa? Janji Allah. Dari apa yang diperbuat anak-anak kita, kita akan memetik buahnya. Itu dulu, karena waktunya kan tergorok 2,5 jam lebih. Sekarang bagaimana langkah ibu berusaha? Tak garis bawahi. Bagaimana langkah ibu untuk usaha? Apabila ibu diberi umur panjang akan memetik di dunianya. Kalau ibu diambil oleh Allah, ibu akan memetik ketika ibu sudah di sana. Ibu, amal yang tidak putus apa saja? Idza mata ibnu adama in qata amalu ila min 1, doanya anak yang solih. 2, amal jariah. 3, ilmu yang bermanfaat. Tolong gagapi sini dulu.
Jangan menunjuk siapa-siapa. Ibu introspeksi pada diri sendiri. Sudahkah aku punya yang itu? Insya Allah semua menjawab, sudah. Insya Allah semua menjawab, sudah. Kalau ketiga itu ibu siapkan dan sudah memenuhi apa yang ibu harapkan, alhamdulillah. Kalau belum, ibu, sebetulnya Allah itu sayang kepada kita. Ketika kita mulai nikah, sebetulnya sudah ada rambu-rambu dari Allah. Coba nanti ibu kaji dari surat Al-Luqman ayat 11 sampai 19. Karena waktunya tinggal sekitar 1/4 jam, kita singkatin aja, tidak saya bacakan ayat-ayatnya. Yang ayat pertama aja, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Faman yashkur fa innama yashkur li nafsi. Faman kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Sebetulnya dalam mencetak anak soleh itu ada teorinya. Siapa yang mengajarinya? Allah lewat hambanya Luqman Hakim. Yang pertama, ajarilah anak kita itu bersyukur. Pertama, bersyukur kepada Allah. Kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Ketiganya, bersyukur kepada sesama makhluk. Apa arti bersyukur? Kalau kita ucapkan bersyukur hanya cukup alhamdulillah, gampang. Kemudian direfleksikan dengan perbuatan, itu antara hatinya sudah bersyukur, ucapannya sudah alhamdulillah, kemudian diamalkan dengan perbuatan itu bersyukur. Tapi yang lebih tepat bersyukur adalah menggunakan segala pemberian Allah untuk mengabdi ke jalan Allah. Punya mobil, apakah mobil itu tidak bisa dibawa mati? Dibawa, bisa. Tapi bukan mobil wujud itu. Kalau kita punya mobil, hujan-hujan demikian mau ngaji, ayo bareng. Temannya mau kondangan, ayo bareng. Mau takziah, ayo bareng. Mobilnya dibawa mati. Punya rumah, rumahnya dibawa mati juga. Untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk pengajian, dan sebagainya. Ibu-ibu, yang pertama, catat tebal-tebal kata Bu Guru. Yang pertama, ajarilah anak kita, cucu-cucu kita bersyukur kepada Allah. Minimal ajarilah kalau sesama manusia, kalau dengan ibu, kalau dikasih sangu, ini loh nak, 2.000. Ajarilah, anak itu mengucapkan jazakallahu bil khair. Terima kasih Bu, terima kasih Bunda. Tidak malah, wingi sangu, saya itu sangu, dino-dino sangu. Bubar itu. Ajarilah yang pertama bersyukur. Yang kedua, ajarilah zuriyah kita, anak cucu kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Bagaimana agar kita punya keturunan yang tidak syirik kepada Allah? Coba kita dorong ke pengajian-pengajian, kita dorong untuk membaca buku yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Kita dorong untuk TPQ, kita dorong untuk, dan carilah sekolah yang berbasic agama. Kalau tidak, salah kedeten, bukan anaknya yang salah, tapi ibulah yang salah. Karena aku mencetak tidak pas dengan ukurannya. Yang diinginkan punya anak soleh,
disekolahkan di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya. Bubar itu namanya. Kepingin anak soleh, kita tidak mau menggiring anak-anak kita ke TPQ. Ini alhamdulillah TPQ kita sudah dapat murid yang banyak. Karena sekarang kekhawatiran ibu-ibu adalah tentang anak-anak kita yang bermain HP terus-menerus. Ibu-ibu, apa kuncinya? Kemarin juga tak sampaikan kepada wali murid. Menyekolahkan anak itu intinya ikhlas. Titip. Tegel. Harus tegel. Disiplin apapun ilmunya, entah itu kedokteran, entah itu ilmu apapun. Tapi bekalilah anak kita dengan ilmu agama. Agar anak-anak kita cinta dengan Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan dzurriyyah dalam keadaan syirik. Tidak menyembah kepada Allah. Anak inyong ya orang mungkin arep syirik. Yakin? Saya punya teman dari Pondok Al-Arqam. Ketika dia sekolah di SMA Muhammadiyah masih pakai jilbab. Ketika kuliah di Semarang mau wisuda, ibunya kaget sama bapaknya, lah kok kamu nggak pakai jilbab? Enggak Bunda. Apa yang terjadi? Dia telah menjalin cinta dengan agama lain. Alhamdulillah, ketika nikah, walaupun dengan hanya formal, dia dinikahkan secara Islam. Tapi ternyata setelah nikah kembali, alhamdulillah anaknya sekarang saya geret-geret ada di Pondok SMA Muhammadiyah lagi. Ini suatu contoh, sudah usaha aja bisa tergelincir. Maka ibu-ibu, doa ibu di tengah malam, doa ibu sehabis sholat, doa ibu di dalam kesempitan karena akan nyangoni uangnya enggak ada, doa ibu dalam kekurangan, itu semua menjadi bahan bekal anak-anak kita untuk mewujudkan anak-anak yang solih dan solihah. Ibu-ibu berapa kali mendoakan anak-anak kita satu hari? Berapa kali, Bu? Berapa kali kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal? Paling-paling bal sholat lah, Bu. Alhamdulillah masih ada lebar sholat untuk didoakan. Ada seorang ulama yang mengatakan kalau mendoakan orang tua sehari 5 kali aja itu dianggap anak yang bedidil, medit, udit-udit. Lalu berapa kali seingat orang tua kita doakan. Selanjutnya dalam surat Al-Luqman yang ketiga, ajarilah. Nanti ayat selanjutnya ya Bu ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Didiklah anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Siapa lagi yang akan berbakti kepada diri kita, ibu-ibu masing-masing? Kalau anak kita aja sudah tidak mau berbakti kepada orang tua. Luqman, Allah menuntunkan lewat hambanya Luqman itu tepat. Didiklah anak kita. Tadi sudah syukur, jangan syirik,
kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ajarilah hidup kita secara Islami. Kecil aja Bu, yang kecil aja. Ketika ibu-ibu memberikan, menyuapi, kalau kita sudah cucu ya, kalau yang anak-anak kita itu masih anak-anak kita yang balita-balita, ajarilah di situ, tanamkan akidah, tanamkan rasa syukur. Ayo berdoa dulu, karena yang memberi rezeki ini Allah. Itu sudah ada penanaman untuk yang pertama kali bersyukur, yang kedua kalinya kita menanamkan tidak syirik, karena rezeki dari manapun itu adalah pemberian Allah. Kemudian dilanjutkan, ayo ibu sayang kepada adik, ayo mam dulu. Dididik, anak kita itu dididik, jangan dibuat jauh dengan kita. Anak kita itu dididik untuk selalu menghormati kepada kedua orang tuanya, walaupun anak itu nanti sudah gede pendidikannya sampai doktor, sampai apa-apa, kalau memang dari kecil sudah dididik menghormati orang tua, maka anak itu akan tetap menghormati kepada kedua orang, tidak menjadi sarjana, tidak menjadi dokter yang durhaka kepada orang tua. Ketika orang jalan, orang tua kita sudah bungkuk, lagi pula kita orang dari desa yang sudah keriput, bungkuk, ketika anaknya sudah selesai menamatkan doktor, ditanya oleh calon istrinya, itu siapa mas? Oh itu tukang kebun kita. Padahal itu bapaknya. Itu siapa mas? Itu pembantu saya dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu ibu, pendidikan bagaimana cara ibu? Pola didik di rumah masing-masing, tanamkanlah anak itu selalu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah pelajaran akhlak. Andaikan orang tua kamu itu menyuruh kamu musyrik, orang tuanya kamu nggak usah ke masjid, kamu nggak usah apa-apa, udah ikuti nenek moyang kita aja. Tetap anak itu tidak boleh menentang atau berkata kasar, tapi tidak boleh mengikuti ajaran yang bertentangan dengan akidah. Apa wong tua orang ngerti ilmu agama? Enggak boleh. Enggak boleh. Kita berkata kasar kepada orang tua. Tidak boleh. Ingat ibu, apa yang dikerjakan ibu-ibu kepada anak, kepada orang tua ibu, kelak akan menjadikan apa yang dikerjakan ibu kepada orang tua ibu, ibu akan menangis besok. Ibu membentak orang tua, ibu akan dibentak oleh anak-anak ibu. Ibu tidak memuliakan orang tua kita, ibu tidak bakal dimuliakan oleh anak-anak kita. Kalau orang Jawa mengatakan, siapa yang nandur maka akan memetik. Maka ibu yang paling berat untuk mendidik anak-anak kita yang soleh yang selanjutnya, walaupun orang tuanya tidak berilmu, tidak berharta, tidak berpengetahuan, tidak berpengalaman, tidak boleh kita menyepelekan orang tua. Orang tua kita yang kelahiran 48, 50, 52, lah kon buka komputer ya ora iso. Buka kolot, enggak boleh. Karena memang kehidupan dia di masa itu seperti itu. Paham saya simpulkan? Untuk pendidikan berbakti kepada orang tua, kalau orang tua kita toh mengajak kita kepada kemusyrikan, kita tidak boleh mengikuti kemusyrikannya, akidahnya, tapi kita diwajibkan tetap menghormati
kedua orang tua. Inilah ajaran agama. Mengapa tidak ada anak yang menyimpan-nyimpan orang tuanya? Kalau ibu mendidik anak sampai itu lupa, tidak diberitahukan, enggak boleh. Orang tua tetap orang tua kita. Dulu bapak kamu juga ganteng, makanya ibu seneng. Tentang sekarang bapak jalan aja sudah pakai tongkat sambil bungkuk-bungkuk. Itu semuanya kan untuk membiayai kamu sekolah. Mengapa ketika kamu sudah berhasil orang tua disepelekan? Dan di zaman sekarang ini, maaf, karena ada setan gepeng. Itu setan gepeng, Bu. Iblis setan. Kalau itu tidak bisa menggunakan setan kelihatan. Anak-anak kita sekarang, cucu saya aja, kalau baru gini panggil, Kaisa sholat, masih diem, baru Kaisa sholat, ya mbah, ya mbah, baru aja. Maka kita harus, saya garis bawahi, minta tolong kepada Allah. Yang kuliah, tanya wis gede wis bisa bedake antara yang hak dan yang batil. Ibu presa apa? Putra-putrinya di Jogja, putra-putrinya di Jakarta. Sedang apa dia? Yang dulu seharusnya orang yang belum nikah tidak bisa melihat. Sekarang cucu-cucu kita, kalau kita tidak waspada, sudah bisa melihat dengan mata. Makanya enggak aneh. Masih SD ada yang sudah hamil. Malah terjadi di pesantren 12. Kalau saya tuh didera aja sampai mati tuh. Berat sekian. Tapi negara kita adalah negara hukum. Sukar, Bu. Saya mendidik anak saya dengan saya melihatkan anak saya mendidik cucu-cucu saya, subhanallah. Dulu adanya cuma ke masjid, sekolah, pulang sekolah, bermain apa itu kelereng. Sekarang tidak lepas dari setan gepeng itu. Maka ibu rumusnya kendalikan itu. Mendingan ibu putranya nangis sekarang daripada nangis besok. Karena tidak menjadi anak yang solih atau solihah. Berat ibu-ibu muda sekarang untuk mengendalikan itu semua. Inilah tantangan pendidikan di Indonesia. Di sisi lain memudahkan komunikasi, memudahkan apapun sekarang bisa mudah. Tapi di sisi lain kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam menangani itu adalah jebakan yang luar biasa. Maka sekali lagi, banyak minta tolong. Walaupun ibu kehilangan sandal jepit, mintalah tolong kepada Allah. Apalagi akan mencetak anak yang solih atau solihah. Selanjutnya tadi sudah akhlak terhadap orang tua. Saya urutkan. Bersyukur, jangan sampai musyrik atau pendidikan tauhid, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, didiklah. Kok enggak ora urut. Masih ada akhlak lagi. Pendidikan akhlak saya gandengkan dari ayat yang ke-19 dengan ayat yang tadi. Tadi disinggung di kuliah subuh sini pas. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha. Berbuat congkak, berbuat sombong, merasa lebih semuanya. Itu tidak diperbolehkan dari anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita, nak, ini sangu. Ini sangu ya, nanti temannya yang enggak sangu
dikasih ya, kasihan. Dan enggak boleh kamu menunjukkan apa-apa yang temanmu tidak punya. Maksudnya, yang saya maksud, dia punya mainan yang bagus-bagus. Tapi di sekolah ada anak yang tidak punya mainan, dia cerita tentang mainan yang bagus-bagus. Itu akan menjadikan anak itu nanti akan berbuat, kalau sudah gede, sudah punya masa itu akan berbuat sombong. Maka berbuat sombong pun harus apa aja berbuat sombong, apa aja. Itu juga di film-film kartun itu ada film yang bagus-bagus. Kalau saya amati itu ya, yang apa itu yang mulutnya ombokin itu, Jae, Sopo dan Jarwo itu. Walaupun itu film kartun, dampingi ibu, itu anak yang bagus. Walaupun dia itu anaknya orang miskin, tapi dia tetap bekerja keras. Oh itu anak bagus, walaupun itu orang kaya tetap menghormati teman kami yang miskin. Kita dampingi kalau anak-anak kita. Tapi kalau HP enggak bisa mendampingi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengapa? Syirik, syukur, akhlak, baru aja Allah mengajari. Tekanan di sini, ajarilah anak itu sholat. Karena ketika anak itu sudah punya iman yang kuat, sudah tahu ini boleh itu tidak, maka anak itu ajarilah. Kalau sudah 10 tahun atau ada yang 7 tahun, 10 tahun, kok belum mau sholat? Keras. Dalam arti pendidikan. Selalu diingatkan. Diingatkan aja anak kecil ya seperti itu. Ajak anak cucu kita ke masjid. Membangunkan anak kecil ketika waktu subuh, Masya Allah. Tapi ketika kita sudah membiasakan anak itu dibangunkan waktu subuh untuk beribadah, insya Allah balik dalam membangunkan juga harus minta tolong Allah. Ya Allah, saya akan membangunkan cucu saya. Saya kalau 2 di situ, aduh, siji wis tangis, siji belum. Kadang sampai enggak bisa tahiyatul masjid karena harus. Tapi itulah proses. Kita bangunkan cucu kita bawa jamaah. Kita ajak keluarga kita untuk bawa jamaah. Bukan hanya mengerjakan sholat, tegakkan sholat. Pelihara waktunya, pelihara pakaiannya, pelihara sunah-sunahnya. Maka anak-anak itu sebetulnya dzurriyyah kita itu akan nyawang orang tuanya. Jangan memberi contoh. Kalau memberi contoh kan, iki loh sholat subuh itu 2 rakaat seperti itu. Ibu yang nguti ini harus menjadi contoh. Mana ada kalau orang tuanya enggak jamaah kok anaknya jamaah. Enggak bisa. Sedang orang tuanya jamaah aja belum tentu anaknya ikut jamaah. Maka didiklah sejak kecil, sejak balita, sejak belum dewasa tentang sholat. Karena satu-satunya perbuatan yang akan dilihat pertama kali adalah sholat. Kereng sedikit enggak apa-apa Bu. Bagaimana trik-trik anak itu senang kalau waktu sholat. Senang kalau ke masjid. Walaupun awal-awalnya itu bukan menjadi kebiasaan, nanti kalau kita biasakan, maka itu akan menjadi bahasa sekarangnya, menjadi karakter. Kalau sudah dengar adzan. Ya dibopong, kalau waktu subuh angel, bopong. Ya karena kita kepingin punya anak yang soleh. Jangan membayangkan kalau anak saya itu ngisi pengajian, itu dulu sama, gendong oleh ayahnya. Belum ada kamar mandi di rumah kan. Kamar mandinya di
pancuran ya, tahun itu kamar ya tetap harus digendong karena kita butuh. Yang butuh siapa Bu punya anak soleh itu? Yang butuh orang tua, bukan anaknya. Yang butuh kita ini. Sudah Ibu, turut dulu. Ini sholat. Selanjutnya ibu-ibu ada pelajaran yang sangat penting di ayat 19 ini yang anak sekarang kadang-kadang itu anak-anak yang di tempat saya itu kalau tertawa kalau anak kos wow. Sampai kelihatan jangan berkata kasar. Jangan berkata seru, guyu seru, di kamar mandi seru, di mana-mana seru. Itu dituntunkan oleh Allah lewat hambanya Luqman. Saya urutkan Bu, biar nanti ini menjadi teori dan oleh-oleh kalau sudah nenek-nenek membantu anak-anak kita. Bagaimana kalau nenek-nenek enggak mau membantu? Yang nguti-ngutinya enggak mau membantu. Enggak usah. Lah, sudah tua seperti ini, sudah ngomong kamu, masih ngomong anak kamu. Jangan. Jadikanlah itu nilai ibadah. Sekarang hampir simbah-simbah semua menjadi pendamping cucu. Ibunya kerja, bapaknya kerja, anaknya apakah rela? Yang uti cucunya dititipkan pembantu? Jawabannya pastinya tidak. Apalagi ibu, kuncinya ikhlas. Mengasuh cucu kalau tidak ikhlas, sakit hatinya karena merasa terbebani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya garis dari atas ke bawah, kita itu punya tugas. Yang pertama, berdoa untuk dirinya sendiri. Ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, macam-macam doa untuk dirinya sendiri. Terutama doa-doa yang sehubungannya dengan nasib kita. Kalau kita dalam zikir pagi dan petang ada tuntunan bahwa kita minta dipelihara dari sifat kasal. Kasal itu keset, jadi wong tua wis tinggal jago dahar. Jangan. Kalau kita masih bisa aktivitas. Wasu'il kibar dan kejelekan di masa tua. Maka ketika kita mendoakan kepada diri kita, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menyayangi saya di masa tua saya. Sebagaimana aku menyayangi anak-anakku di waktu kecil. Tapi untuk orang tua kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita ada tugas berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk anak-anak kita. Banyak sekali doa-doa untuk anak-anak kita. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, yo pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris. Kalau bisa. Yang penting doa itu tahu maksudnya. Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta. Artinya pripun Bu? Beruh kuwi nek nang pengajian kae doa untuk kita sesudah umur 40 tahun. Tapi kalau nggak tahu artinya, maka diperbolehkan kalau kita berdoa menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau saya berdoanya, ya Allah, aku minta menantu yang solih, salah atau betul? Wong saya sudah punya menantu 2, kok minta menantu lagi? Mestinya yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku menantu yang solih yang belum punya menantu.
Doa untuk anak-anak kita banyak, Bang. Di antaranya yang dicontohkan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina ila akhirihi, Rabbi habli minas solihin, dan sebagainya. Cari banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran. Nah, enggak, ya Allah, anak saya jauh dari pandangan mata saya, ya Allah. Selamatkan anak saya. Selamatkan ya Allah, anak saya enggak kelihatan di Jogja, ada yang kuliah di Semarang. Kalau ibu-ibunya cucu yang ada di kuliah di Surabaya, dan kita enggak tahu apa yang terjadi di sana. Maka ya Allah, aku serahkan, aku titipkan cucuku, aku titipkan anakku, yang punya menantu jauh-jauh, aku titipkan menantuku, aku titipkan anakku. Jagalah ya Allah, mudah-mudahan tetap menjadi anak-anakku yang solih dan solihah. Yang ketiga, untuk diri sendiri, untuk anak, untuk orang tua. Seperti yang saya terangkan tadi, karena doa anak terhadap orang tua dan kesolehan anak kepada orang tua ikut memetik hasil dari anak-anak yang solih dan doa-doa anak. Maka ibu tidak dilarang ketika kita berkurban, ketika kita beramal soleh, nyokong masjid, nyokong, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita juga mendapat pahala dari saya beramal. Maka tugas ibu sekarang, ya Allah, jadikanlah aku nenek-nenek yang solih untuk orang tua kita. Ya Allah, jadikanlah aku nenek-nenek yang solih untuk badan kita. Ya Allah, jadikanlah dzurriyyah kita itu dzurriyyah yang solih dan solihah. Ibu-ibu, garis besarnya kita itu punya kewajiban membuat berusaha, ya Bu ya, tentang berhasil dan tidak, manusia tergantung kepada usahanya, doanya, kemudian tawakal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang saya bisa sampaikan. Kira-kiranya saya simpulkan bahwa mempunyai anak yang solih, mempunyai keturunan yang solih, tidak bisa dinyang lagi. Kita harus selalu berusaha sekuat tenaga agar kita meninggalkan keturunan kita, keturunan yang solih, solihah. Bagaimana Bu, saya itu sudah usaha, tapi hasilnya sabar. Minta tolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong. Manusia itu pada garis besarnya sudah ada takdir masing-masing. Tapi takdir itu bisa dirubah dengan usaha, dengan doa, kita tawakal. Tidak ada satupun orang yang tidak mendambakan mempunyai keturunan yang solih solihah. Namun semuanya ketentuan Allah, takdir Allah sudah mendahului kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, dan mungkin usaha kita juga masih kurang, doa kita masih kurang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga sekecil ini mengobati kekecewaan ibu. Hujan besar, mau ketemu anak saya masih melaksanakan tugas yang lain, insya Allah tugasnya sama dengan yang ada di sini. Mari pertemuan ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, bukan kifarat. Kalau kifarat itu menyembelih kambing ketika kita melaksanakan haji, yang hajinya itu umroh dulu, itulah kifarat, kafarat majlis. Mari bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu ada pesan terakhir, bukan terakhir untuk saya dalam pengajian ini, monggo. Mulai nanti malam kita sebagai nenek
ikut mendoakan keturunan kita. Monggo mulai besok yang belum terbiasa Senin Kemis karena kita menginginkan keturunan yang soleh, kita mulai Senin Kemis. Besok yang belum melaksanakan Yaumul Bid atau Daud, mumpung masih ada kesempatan, memohon kepada Allah yang sungguh-sungguh agar kita meninggalkan keturunan yang solih-solihah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.